Barada Eliezer atau Barada E menjadi salah satu yang pertama yang ditetapkan oleh kepolisian atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Barada Eliezer dalam kurun waktu 2 minggu sudah 3 kali menggonta-ganti pengacara. Lalu apakah yang menyebabkan Barada Eliezer selalu ganti pengacara? Apakah ada penekanan dari pihak-pihak yang ingin menggabungkan fakta-fakta yang terjadi di pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat? Karena sampai saat ini sudah 4 tersangka ditetapkan, tapi motif pembunuhan belum diungkap di publik. Lalu apakah alasan penyidik menutupi motif dari pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat? Karena sampai saat ini motif pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat masih simpang siur di tengah masyarakat dan menjadi konsumsi publik yang liar. Cara pertama, Barada E Andreas Silitonga saat mengundurkan diri dan ditanya oleh wartawan, dia hanya memberikan jawaban singkat. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, itu sudah kami sampaikan dalam surat kami kepada Kabareskrim untuk selanjutnya dapat diberlakukan sebagaimana mestinya, ucap Andreas saat hadir di kantor Bareskrim Polri seperti yang dikutip Teras Guranto pada Polri TV Agustus 2022. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi dengan pengacara pertama Andreas Silitonga ini? Apakah benar ada pengancaman? Karena dia mengatakan kepada awak media, jika pihaknya saat ini belum bersedia membuka ke publik apa yang sebenarnya menjadi alasan mereka mundur sebagai kuasa hukum Barada E. Ini menjadi tanya-tanya publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang ada pengancaman di sana? Untuk menggabungkan fakta-fakta sekali lagi yang ada di pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ini, hanya dalam hitungan jam setelah Andreas Nahot mundur Bareskrim Polri langsung menunjuk pengacara baru sebagai pendamping Barada E, yakni Dolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Saat ditangani oleh Dolipa dan Burhanuddin, Barada E resmi menjadi justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Saat menjadi justice collaborator inilah Barada E membuka siapa dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, yaitu Ferdi Sambo. Tetapi Dolipa Yumara dan Burhanuddin bukannya diapresiasi saat menjadikan Barada E menjadi justice collaborator, tetapi seminggu kemudian dia dicabut kuasanya oleh pihak Kabareskrim Polri menjadi pengacara Barada E. Saat Dolipa Yumara mengetahui penjabatan kuasa dirinya menjadi pengacara Barada E, dia mempertanyakan kenapa tulisannya tidak ditulis tangan, kenapa diketik? Apakah Barada E ada mesin ketik di dalam selnya? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Siapakah yang mengetik dari surat kuasa Barada E untuk mencabut kuasa hukumnya Dolipa Yumara dan Burhanuddin? Ini kata Dolipa. Surat pencabutan kuasa tersebut dibuat oleh Barada E. Keraguan Dolipa dilandasi dengan Barada E yang kini masih ditahan serta usia diri kliennya tersebut yang tergolong masih muda. Mana bisa dia di dalam tahanan bikin kata-ketikan secara rapi. Anak umur 24 tahun secara karakter, secara kejiwaan nggak bisa nulis beginian surat pencabutan kuasa. Ini kan tulisan bahasa hukum, anak kuliah hukum yang bisa nulis surat pencabutan begini katanya. Pencabutan kuasa Dolipa Burhanuddin oleh Barada E dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jadi. Kini Bareskrim Polri menunjuk kuasa hukum baru untuk jadi pengacara Barada Eliezer. Kita berharap pengacara ketiga Barada Eliezer ini menjadi yang terakhir dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat atas gonta-gantinya pengacara Barada Eliezer. Dan pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat bisa jadi terang benerang dan tidak ada yang ditutup-tutupi, terbatas motif-motif pembunuhannya harus bisa diungkap ke publik. Sekian dulu dari saya, salam dari saya, bye-bye.